Bab 86. Pen melangkah masuk dan berkata dengan hormat. Ya. Tiu mengangguk, dia menutup berkas di tangannya. Kalau begitu, ini. Ambil ini. Tiu menyerahkan berkas tadi kepada Ben. Pen menganggukkan kepala dan mengambil berkas itu. Dia membaca halaman-halamannya. Setelah membacanya, Ben tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Jackson, menurutku kita sudah sangat berhati-hati. Mendengar itu, Tiu menggeleng. Dia berjalan ke dekat jendela dan melihat keluar dengan tangan di belakang punggung. Posisi Odom cukup tinggi dalam hierarki manajemen. Sekarang, dia yang berkuasa. Tidak ada yang bisa melawannya kecuali jenderal. Sayangnya, aku tidak bisa memimpin pasukan elitenya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sebelum jenderal kembali. Atau Odom akan melakukan apapun untuk menghalangi jenderal kembali. Selama itu, kita harus sangat berhati-hati. Mengangguk kepada Tiu, Pen menunjukkan dia mengerti. Lagi pula, Pen mengetahui pasti betapa berkuasanya Odom. Meskipun tidak bisa memerintah semua pejabat, tidak sulit bagi Odom untuk mengendalikan pengadilan. Saat ini, Sean belum mampu melawan Odom. Dengan satu jarinya, Odom bisa menghancurkan Sean. Omong-omong, Tuan Jackson, akhir-akhir ini Ho jadi sulit diatur. Dia mengatakan telah menyewa seluruh hotel Lakeside untuk menyatakan cintanya kepada seorang gadis. Lanjut Ben setelah jeda. Mendengarnya, dengan nada mengejek, Tiu berkata, dia akan menyesali betapa sombong sikapnya saat ini. Orang seperti Hawk tidak sebanding dengan Sean. Selama masa-masa cemerlang Sean, bahkan keluarga kuat di ibu kota menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya, apalagi keluarga Ethan di kota Riverfall. Hawk sebenarnya tak pantas mendapatkan perhatian Tiu. Apa yang terjadi di kota Riverfall hanyalah permainan kecil. Setelah kita siap dan semua yang kita butuhkan beres, kita akan menunggu jenderal. Setelah itu, jutaan pasukan elite akan berkumpul di kota Riverfall untuk menyambut jenderal. Tiu berkata dengan penuh harapan. Tangannya diletakkan di belakang punggung. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi Sean. Keluarga Ethan akan hancur dalam sekejap. Bersama keluarga-keluarga kuat di kota Riverfall, Sean akan menjadi orang yang menentukan nasib mereka. Pukul 8 malam. Di rumah Nora. Belakangan ini, Mei berusaha keras membujuk Nora. Sayangnya, Nora menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Tidak menyisakan waktu untuk urusan lain. Nora dipromosikan menjadi presiden kantor cabang perusahaan keluarga Perkins. Jadi, dirinya cukup sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu, baru-baru ini perusahaan sedang menghadapi tantangan. Arus kas perusahaan bermasalah, itu dapat memutuskan rantai modal jika semakin parah. Nora sangat mengkhawatirkannya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana melunasi uang itu? Aku berencana meminta bantuan dari cabang lain, tapi Yes tidak mau membantuku. Nenek bilang aku sendiri yang harus mencari jalan keluarnya. Nora duduk di sofa. Sambil menghela napas, tangannya menepuk-nepuk keningnya. Kupikir ini cukup mudah. Kau hanya perlu menelpon Tuan Ethan. Dia akan senang membantu. Di samping Nora, Mei mendengus sambil memakan buah. Tidak, Bu, aku tidak membutuhkannya. Tolak Nora tegas sambil menegakkan tubuh. Jadi, apa rencanamu? Sekalinya rantai modal rusak, akan sulit untuk mengisi kekurangannya, dan itu akan semakin sulit. Pada saat itu, kau pikir kau akan mau disalahkan? Semua anggota keluarga Perkins akan menertawakanmu. Terlebih lagi, kau akan menjadi orang jahat di dalam keluarga. Nora terdiam mendengar pertanyaan beruntun itu. Ibunya benar. Hanya uang yang bisa menyelamatkan Nora. Sebagai presiden, Nora tentu saja harus mengutamakan perkembangan perusahaan. Aku akan menelpon Tuan Ethan jika kau malu. Meletakkan pisau, Mei mengambil ponselnya. Nora agak malu. Ada pertentangan di dalam dirinya untuk menerima saran sang ibu. Tapi dirinya dalam kondisi putus asa sekarang. Berapa yang kau butuhkan untuk menalanginya?
Di luar dugaan, Sean mendorong pintu hingga terbuka. Dia bertanya dengan pelan. Itu bukan urusanmu. Kau pikir kau bisa menutupinya? Dengan marah Mei menggebrak meja, membentak Sean. Mengabaikan Mei, Sean menatap Nora. Kurang lebih 8 miliar 400 juta rupiah. Nora menggeleng, menjawab Sean. Ayo pergi. Menganggukkan kepala, Sean mendorong kursi roda keluar menuju pintu. Sean, kita mau kemana? Nora bertanya dengan nada bingung. Mengambil uang itu. Sean menjawab singkat. Nora tertegun di tempat mendengarnya. Namun, Mei tidak bisa menahan tawa. Sean, kurasa kau salah dengar. 8 miliar 400 juta rupiah. Bukan 84.000 rupiah. Kuduga kau bahkan tidak memiliki uang. 8 miliar 400 juta rupiah. Apakah kau pernah melihat? 8 miliar 400 juta rupiah. Apakah kau tahu seberapa banyak itu? Sambil menyilangkan kedua tangannya di pinggang, Mei berteriak kepada Sean. Aku tahu. Jawab Sean dengan nada datar dan perlahan mengeluarkan sebuah kartu. 8 miliar 400 juta rupiah. Kurasa itu hanya 1 sen dari uang di dalam kartu ini. Kartu berwarna gelap itu, diselimuti cahaya hitam berkilat, terlihat mewah. Garis-garis emas yang berkelok-kelok di pinggirannya, yang membungkus seluruh kartu ban itu, tampak seperti naga emas. Obsidian mengkilap di kartu ban itu terus memancarkan cahaya menyilaukan. Itu adalah kartu hitam tertinggi. Shoot! Mata Mei dan Nora berkelana ke arah kartu hitam Sean. Nah, kartu ini. Bab 87. Sontak Mei pun membelalakan matanya lebar-lebar. Dia agaknya kenal dengan kartu itu. Kartu itu sering dia lihat di beberapa video yang dia tonton. Yang dia tahu, itu kartu eksklusif yang biasanya dimiliki oleh orang-orang kelas atas. Dan lagi, kartu yang dikeluarkan Sean juga berbeda dengan yang pernah dia lihat. Ada gambar batu obsidian di tengahnya. Sean, itu apa? Seumur hidupnya, Nora belum pernah melihat kartu seperti itu, jadi dia bertanya karena bingung. Sean membalikkan kartu itu. Ini kartu hitam tertinggi. Tidak sampai 100 orang di dunia ini yang bisa memiliki kartu edisi terbatas ini. Sean menyampaikan informasi yang mengejutkan itu dengan suara yang datar. Jangan sombong. Mei mengerutkan dahinya lalu bertanya. Dari mana kamu dapat kartu mainan ini? Aku tahu semua barang milikmu. Kamu tidak pernah punya kartu seperti itu. Mei bicara dengan terang-terangan bahwa dia selalu mengobrak-abrik barang-barang Sean. Sean hanya melirik Mei dan tidak menghiraukannya, juga tidak berniat menjelaskan apapun. Sebenarnya, Mei pernah menemukan kartu itu, tapi ada stiker yang melekat di kartu itu. Dia kehilangan kesempatan untuk mengambil harta yang tak ternilai itu. Sama seperti kebanyakan orang di dunia, mereka menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, hingga tidak bisa melihat yang sesungguhnya. Fakta akan membuktikan aku sedang menyombongkan diri atau tidak. Sean menggerakkan tangannya lalu melihat ke arah Nora. Nora ragu sesaat. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Sean ternyata punya uang. Nyatanya, meskipun Sean benar-benar kaya, Nora pasti tidak enak hati menerimanya. Namun, dia tak punya pilihan lain sekarang. Setidaknya ini lebih baik daripada dia harus minta tolong kepada Hope. Aku akan ikut denganmu. Ada keheningan sejenak sebelum Nora melanjutkan bicara, kemudian dia berjalan ke arah Sean. Nora, apa kamu sudah gila? Dia itu orang bodoh. Kenapa kamu percaya padanya? Itu hanya kartu mainan. Dia mungkin menemukannya di tempat sampah. Kalau kamu mau, ibu bisa carikan lebih banyak. Ibu bahkan bisa memberikan kartu dengan berbagai warna untukmu. Mei melangkah maju untuk melepaskan pelukan Nora. Nora pun berteriak. Aku percaya padanya. Nora menepis tangan Mei dengan pelan. Kemudian dia mendorong Sean keluar kamar. Dasar gadis keras kepala. Kita lihat saja nanti. Dasar gadis bodoh. Teriak Mei dengan marah dari arah belakang. Nora dan Sean mengabaikannya, lalu pergi mencari taksi di pinggir jalan.
Ambil lebih banyak, agar kita bisa beli mobil. Ujar Sean dengan suara lembut pada Nora saat mereka menunggu taksi datang. Ya, kita bicarakan nanti saja. Nora cuma bisa bengong, namun kemudian dia menganggukkan kepalanya. Beli mobil, pikir Nora. Itu adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai bagi orang miskin seperti Nora. Dalam 2 tahun terakhir, Nora hanya bisa melihat-lihat mobil merek baru bermunculan dari keluarga Perkins. Sedangkan Nora hanya punya skuter untuk pergi kerja. Tentu saja, Nora merasa sungkan. Dia adalah orang biasa dan wajar dia merasa iri dengan orang yang memiliki bermobil. Ban kota Riverfall. Ini adalah swasta yang dinamai sama dengan kota Riverfall. Ban ini bukanlah ban kecil, ia punya setidaknya 20 cabang di kota Riverfall. Turun dari taksi, Nora merasa sedikit gelisah ketika berada di pintu ban. Sean, dengar, aku percaya padamu sekarang. Meskipun kamu orang kaya, mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Sean menjawab dengan senyuman. Tenang, itu alasannya kenapa kita harus kemari, karena kita tidak bisa menarik uang dari ATM. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menolak kartu ini, kata Sean dengan percaya diri. Orang yang mengeluarkan kartu ini di daerah atau di ibu kota akan diperlakukan dengan baik, apalagi hanya kota kecil seperti kota Riverfall. Baiklah. Nora menganggukkan kepalanya lalu mendorongnya masuk ke dalam ruangan. Ketika mereka memasuki ruangan itu, mereka menjadi pusat perhatian. Pada umumnya, banyak orang yang keluar masuk ban, tapi tak ada yang saling memperhatikan satu sama lain. Tapi perpaduan penampilan Nora dan Sean sulit untuk diabaikan. Nora merupakan wanita muda dan cantik dan memiliki tubuh proporsional yang sempurna. Namun, si cantik ini ditemani seorang pria yang berkursi roda. Semua pria di ruangan itu menatap iri pada Sean. Nora tetap tenang mendorong Sean antri untuk mengambil nomor. Nora sudah terbiasa dengan tatapan pria-pria di sekitarnya sejak dulu. Nora yang dikenal sebagai wanita tercantik di kota Riverfall telah terbiasa dikelilingi pria-pria mesum dan itu sepertinya tidak bisa dihindari. Sialan, kenapa pecundang itu bisa punya pacar yang cantik? Sayang sekali. Ayolah, dia itu memang pecundang, tapi kaya raya. Berhenti mengeluh. Kamu juga bisa punya pacar cantik kalau kamu kaya. Apa? Aku sangat kaya. Aku punya uang sebanyak rupiah ke 287.250.000. Memangnya berapa uang yang pria rendahan itu punya? Rasanya dia bahkan tidak mampu beli baju yang pantas. Sekelompok orang-orang terus bergosip di ruangan itu. Nora dan Sean pun dapat mendengar beberapa kalimat yang mereka lontarkan. Nora menggigit bibirnya dan berusaha untuk menutup telinga. Sementara Sean tak peduli dengan apa yang mereka katakan. Bagaimanapun, dia adalah seekor singa. Mana mungkin dia bisa marah pada semut? Ada yang bisa saya bantu? Setelah tak lama menunggu, Nora menghampiri meja teller. Namun, pegawai wanita yang berusia sekitar 30 tahunan itu menunjukkan perlakuan yang tak sabar. Bab 88. Sean yang berkursi roda terlihat sama tingginya dengan jendela bagian servis. Maka itu, wanita tadi memandang rendah Sean dengan sikap yang arogan. Saya ingin tarik tunai. Sean hendak mengeluarkan kartunya dari saku. Lebih cepat jika Anda melakukannya di ATM. Jika Anda ingin mentransfer uang, Anda bisa mengunduh aplikasi bank di ponsel Anda. Pegawai itu sengaja mengibaskan tangannya untuk mengusir Sean pergi. Di bank, sebenarnya ada peraturan agar semua pegawai memberikan servis yang baik kepada semua kalangan pelanggannya. Namun sayang, banyak dari mereka malah mendiskriminasi orang miskin. Kartu saya tidak bisa menggunakan online banking. Lagi pula, saya perlu uang dengan jumlah besar, jadi saya harus melakukannya secara manual. Jawab Sean sambil melirik pegawai itu. Wah! Kelompok yang bergosip di sekitar itu seketika memandang Sean penuh curiga saat mendengar ucapannya. Mungkinkah seorang pria cacat yang tampak miskin ini adalah seseorang yang benar-benar kaya? Batas maksimal jumlah penarikan uang di ATM adalah sekitar rupiah 143 juta yang merupakan jumlah uang yang besar.
Pegawai tersebut menunjukkan rasa hormat setelah mendengar ucapan pria itu. Baik, Tuan. Berapa banyak uang yang ingin Anda ambil? Pegawai itu mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu milik Sean. Setelah berpikir sejenak, sepertinya Sean butuh uang lebih dari 8 miliar rupiah untuk simpanan dirinya sendiri. 14 miliar. Atau tolong depositkan uang itu. Sean mengeluarkan kartunya lalu mengulurkannya. Apa? Pegawai itu tiba-tiba tercengang. Keheningan melanda ruangan itu. Apa dia bercanda? 14 miliar? Serius? Kalau ini adalah sebuah lelucon, ini jelas lelucon yang buruk sekali. Nora, tolong berikan akun bankmu supaya mereka bisa langsung transfer uangnya. Jika aku ambil uang secara tunai, aku takut sesuatu akan terjadi pada kita. Sean menoleh pada Nora. Dia menjelaskan dengan suara yang lembut. Ya, sepertinya begitu. Nora mengiyakan lalu mengeluarkan kartunya dari dalam dompetnya. Tapi Nora tidak bisa menahan tangan dan tubuhnya dari getaran hebat. Apakah Sean benar-benar punya uang itu? Apa dia serius? Jika benar begitu, dia tidak akan lagi diremehkan oleh keluarga Perkins. Pikir Nora. Apa Anda yakin untuk mentransfer uang sebanyak 14 miliar? Pegawai wanita itu terbelalak, ia memberikan Sean tatapan yang berbeda. Pria ini punya uang sebanyak 14 miliar di bank, dia pasti sangat kaya. Pikir pegawai tersebut. Dia harus memberikan layanan terbaiknya dan menunjukkan rasa hormatnya. Ya, tolong transfer uang itu. Sean memberikan kartu Nora sambil ia menganggukkan kepalanya. Semua orang di ruangan itu menahan napas sambil melongo melihat pria cacat itu. Dan benar saja pria itu adalah orang yang sangat kaya. Tidak heran kalau dia punya kekasih yang cantik. Aku jauh lebih baik dari pria cacat itu. Tapi dia mengetahui banyak hal yang tidak akan pernah ku ketahui, seperti menyetir mobil Ferrari dengan satu tangan. Gumam pria muda itu sambil menggaruk kepalanya. Bukan itu intinya. Intinya adalah kamu punya mobil Ferrari. Sahut pria muda di dekatnya setengah berbisik. Nora sangat gugup sehingga tak sanggup mengalihkan pandangan dari pergerakan pegawai tersebut. Pegawai itu kebingungan setelah melihat kartu hitam tertinggi ini, dan dia tidak pernah tahu mengenai kartu ini. Namun ia tak bertanya karena transaksi antar bank sudah sering dilakukan. Dia tidak bisa menolaknya. Apalagi ketika dia adalah nasabah potensial yang punya uang miliaran seperti Sean. Bip! Bip! Pegawai itu memasukkan kartu obsesian milik Sean ke dalam selat kartu. Namun sesaat kemudian mesin tersebut menyala lampu merah. Hah? Apa aku terbelik memasukkannya? Pegawai tersebut tercengang lalu membalikan kartu itu. Bip! Bip! Namun tetap saja mesin itu berkedip-kedip merah. Sean mengernyit ketika melihatnya, dan firasat buruk muncul di benaknya. Seperti perkiraannya, pegawai itu menyerah dan melemparkan kartu tersebut. Tuan, apa Anda kira ini lucu? Saya tidak mau membuang-buang waktu, Anda pikir saya tidak sibuk? Ucapannya membuat semua orang kaget, termasuk Sean dan Nora. Apa ada masalah? Tanya Sean sedikit mengernyit. Anda ingin saya jelaskan? Kartu ini tidak teridentifikasi. Kartu apa ini? Kartu keanggotaan klub hiburan atau kartu mainan? Tapi ini bukan kartu bank. Cemoh pegawai itu dengan tatapan yang jijik. Dia menyesal sudah menganggap pria cacat itu adalah orang kaya. Seharusnya dia tidak bersikap ramah pada seorang pembohong. Para pria memang suka membual. Dia ingin menarik uang tunai sebesar 14 miliar rupiah dengan kartu mainan. Harus saya katakan bahwa Anda adalah orang paling sombong yang pernah saya temui. Pikir pegawai itu. Ayolah, menggunakan kursi roda saja sulit, apalagi mengendarai Ferrari. Sial, aku kira dia adalah orang kaya. Bah, orang miskin di dunia memang lebih banyak daripada yang kaya. Sesaat kemudian, orang-orang di ruangan itu mencibir Sean. Kerumunan orang di situ tak lagi tertarik dengan pria cacat yang kaya, yang memberikan pukulan telak bagi harga diri mereka. Maka dari itu, ketika mereka tahu Sean ingin tarik tunai dengan kartu mainan,
mereka mengambil kesempatan untuk mencemokohnya. Sean, apa yang terjadi? Nora merasa sangat malu sampai dia ingin menyembunyikan dirinya. Bab 88, Malu. Semakin banyak suara-suara sinis yang Nora dengar, semakin dia membenci Sean. Nora begitu percaya pada Sean hingga berpikir bahwa pria itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Dia tidak tahu bahwa Sean akan menipunya sekali lagi dengan kartu mainan. Sean mengernyitkan dahinya. Mungkin karena mereka tidak punya otoritas untuk kartu ini. Bagaimana kalau kita coba ke ban BUMN saja? Operator itu mencibir. Apa Anda bercanda? Ban kota Riverfall ini memiliki 20 cabang, itu hanya di kota Riverfall ini saja. Dan ada cabang yang tidak terhitung jumlahnya di Provinsi Hillwoods. Apa menurut Anda otoritas kami tidak cukup? Bab 89. Semakin banyak suara-suara sinis yang Nora dengar, semakin dia membenci Sean. Nora begitu percaya pada Sean hingga berpikir bahwa pria itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Dia tidak tahu bahwa Sean akan menipunya sekali lagi dengan kartu mainan. Sean mengernyitkan dahinya. Mungkin karena mereka tidak punya otoritas untuk kartu ini. Bagaimana kalau kita coba ke ban BUMN saja? Operator itu mencibir. Apa Anda bercanda? Ban kota Riverfall ini memiliki 20 cabang, itu hanya di kota Riverfall ini saja. Dan ada cabang yang tidak terhitung jumlahnya di Provinsi Hillwoods. Apa menurut Anda otoritas kami tidak cukup? Sekarang saya penasaran, otoritas macam apa yang Anda butuhkan? Mendengar ucapan operator itu, kerumunan orang di situ pun sontak tertawa terbahak-bahak. Ucapan Sean memang agak lucu. Tidak punya otoritas untuk mengakses. Aku tahu apa maksudnya. Dilihat dari penampilannya, aku pikir dia memang membutuhkan otoritas untuk memperbaiki kecacatannya. Yang lain ikut mencibirnya lagi. Saya harus bertemu dengan pimpinan Anda. Anda mungkin tidak tahu, tapi manajer Anda pasti tahu. Ucap Sean dengan dingin. Saya minta maaf, tapi atasan kami hanya berurusan dengan anggota VIP. Dan Anda tidak layak bertemu dengan beliau hingga Anda mendepositkan 2,8 miliar rupiah di bank kami. Kata operator itu dengan wajah yang tidak sabar. Suara-suara cibiran semakin keras terdengar dari kerumunan tersebut. Wajah Nora semakin memerah. Entah kenapa manusia sangat peduli dengan kekurangan orang lain. Selama 2 tahun, Nora merasa sangat tidak percaya diri karena Sean. Tapi sekarang, dia dan Sean ditertawakan lagi oleh orang-orang. Dan ini lagi-lagi terjadi karena Sean. Hal terpenting adalah Sean berbohong lagi padanya. Nora percaya pada Sean dan dengan gembira ikut dengannya untuk mengambil uang. Tapi, inilah yang dilakukan Sean padanya. Membuat malu dirinya. Perasaannya sangat tidak nyaman. Sean, sudah berapa kali aku bilang padamu? Tidak masalah kalau kita tidak punya apa-apa sekarang. Tapi kamu hanya berpikir tentang menipu orang lain dan dirimu sendiri dengan kebohongan itu. Tidak ada yang lebih kubenci dari dibohongi. Kamu membuatku kecewa. Suara Nora terdengar putus asa. Dia menatap Sean, mengambil kartunya, dan pergi. Nora, dengarkan aku. Sean coba menggapai tangan Nora, tapi Nora menepisnya. Aku tidak mau dipermalukan lebih dari ini. Aku tidak mau dipermalukan lagi saat aku sudah cukup merasa malu di rumah. Apa yang kamu inginkan dariku, Sean? Tidak bisakah kamu membiarkanku pergi? Nora berlari keluar dari bank dengan kedua tangannya menutupi wajahnya. Sean mengepalkan tangannya saat melihat Nora pergi. Dia hanya tahu dengan kartu penting seperti itu, semua ban harus melayaninya dengan penuh hormat dan sikap terbaik. Dia tidak menyangka bahwa ban kecil di kota Riverfall bahkan tidak tahu adanya jenis kartu ini, dan mereka tidak bisa memindainya. Sialan! Gadis cantik tadi benar-benar ditipu oleh pria cacat ini. Kurasa begitu. Pria miskin tidak akan bisa berpura-pura kaya. Sekarang dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku kasihan pada gadis cantik itu. Jangan pernah berpura-pura menjadi orang lain. Kerumunan orang itu semakin riuh saat melihat kejadian ini.
Sean menatap pegawai itu dengan tatapan dingin. Panggil atasanmu ke sini sekarang juga, ucap Sean dengan nada yang dingin. Hubungan Nora dan Sean akan rusak lagi jika dia tak bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Jadi, dia sudah tidak punya waktu untuk berurusan dengan pegawai ini lagi. Seperti yang saya katakan, atasan saya hanya melayani anggota VIP saja. Dan saya rasa Anda belum pernah berhubungan dengan VIP seumur hidup Anda. Operator itu mencibir dengan perasaan puas. Pada saat itu, seorang pria paruh baya dengan setelan jas masuk ruangan dengan terburu-buru. Dia sepertinya memiliki urusan yang sangat penting sampai tidak memperhatikan siapapun di ruangan itu. Jadi, saya rasa ini adalah akhir dari bank Anda, ucap Sean dengan suara dinginnya sambil mengangkat kartunya. Oh, saya takut, cemoh pegawai itu. Pria paruh baya itu mengernyitkan dahinya lalu melihat ke arah Sean. Sebagai kepala bank, dia penasaran siapa yang sedang bicara. Siapa yang berani bicara seperti itu di sini? Pria paruh baya itu mendekati Sean. Tuan Rice. Semua pegawai bank berdiri dan menyapa pria paruh baya ini. Ya. Pria paruh baya ini mengibaskan tangannya pelan lalu memandang Sean dengan muka yang datar. Tapi sesaat kemudian, dia terdiam. Wajah tenangnya seketika terkejut. Kartu ini. Kartu penting. Gumam pria paruh baya itu. Tuan, apa kartu ini milik Anda? Pria paruh baya itu bergegas menghampiri Sean dengan mata terbelalak. Tapi tidak seorang pun tahu betapa terkejutnya dia. Bab 90. Tidak ada yang tahu apa yang diwakilkan oleh kartu indah ini. Kerumunan tadi terdiam sambil melihat wajah serius pria paruh baya itu. Pegawai wanita operator tadi juga membeku. Pria paruh baya ini bernama Jamie Rice, kepala cabang bank ini. Dia adalah pemegang jabatan tertinggi di kantor cabang bank ini. Posisinya lebih dari sekedar kepala cabang di sini. Tapi kenapa dia sangat terkejut? Jamie tidak punya waktu untuk mempedulikan perhatian sekelilingnya. Dia menatap kartu di tangan Sean. Sean berpikir dengan wajah datarnya bahwa pria paruh baya itu tahu mengenai kartu ini. Dor! Sean mengetahui isi pikiran Jamie, jadi dia sengaja membiarkan pria itu mengamati kartunya agak lama. Terima kasih, Tuan. Lalu Jamie membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil kartu itu menggunakan kedua tangannya dengan hati-hati. Dia memperlakukan kartu itu bagai benda yang sangat berharga. Rasanya hangat, ibarat berlian yang bagus meskipun kasar dibandingkan dengan plastik. Tidak ada lagi suara cibiran yang terdengar. Semua orang sedang menatap Jamie, penasaran dengan kartu itu. Jamie lagi-lagi terkejut ketika dia benar-benar menyentuh kartu itu. Dia hanya pernah melihat kartu ini sekali dalam waktu 40 tahun. Tapi itu sungguh tidak terlupakan. Karena kartu ini mewakili sesuatu yang sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah kartu penting. Kartu ini legendaris. Tidak hanya mewakili kekayaan yang bisa dibandingkan dengan satu negara, tapi juga kekuatan yang sangat besar. Jamie pernah melihat kartu ini sekali, dan itu sangat mengesankan. Identitas pemilik kartu penting ini pun mengejutkan. Ini adalah yang kedua kali. Kartu penting. Kemudian Jamie tersungkur ke tanah sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Apa? Apa yang terjadi? Semua orang di kota Riverfall terkejut dan membelalak. Jamie kelihatan sehat. Bagaimana bisa dia tersungkur seperti itu? Apa ini ada hubungannya dengan kartu itu? Sempat terlintas di benak mereka bahwa Sean bilang kartu ini tidak dikenali karena wewenangnya terbatas. Dengan kata lain, pegawai itu bodoh. Tadi mereka semua menertawakan Sean, pria lumpuh ini. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang tertawa melihat Jamie seperti ini. Beberapa orang mulai mengintip Sean. Sean memasang muka datar dan dia sama sekali tidak melihat Jamie. Tuan Rice, ada apa ini? Beberapa pegawai menghampirinya. Jamie menarik nafas panjang dan bangkit dengan bantuan orang lain. Namun, dia masih terkejut saat dia menatap Sean. Setelah beberapa saat, Jamie menghembuskan nafasnya. Tuan, ada yang bisa saya bantu, Pak?
Jamie menghadap Sean lalu memungkuk dalam-dalam. Semua orang terkejut. Semua orang melongo. Dan pegawai wanita itu sangat terkejut sehingga menjatuhkan pulpennya. Karena pria ini adalah Jamie Rice yang punya status sosial yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa lebih kaya dari ban itu sendiri. Sebagai seorang pria yang punya jabatan tinggi di ban kota Riverfall, kekayaan Jamie tak perlu diragukan lagi. Dan dia juga berkuasa karena pekerjaannya memberi dia akses untuk berurusan dengan orang di pemerintahan. Jamie merupakan salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di kota Riverfall. Tapi sekarang dia membungkuk pada seorang pria lumpuh. Sedangkan mereka malah menertawakan si cacat ini. Ini sangat memalukan. Sekarang mereka semua malu. Orang yang tadi telah menghina Sean langsung merasa malu dan tidak enak hati. Karena mereka tidak akan pernah bisa membuat Jamie membungkuk pada mereka. Anda sama sekali tidak bodoh, kata Sean dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Ujar Jamie dengan membungkuk sambil mengelap keringat di dahinya. Seakan Sean adalah bosnya. Lane, kata Sean dengan tenang. Oke. Tuan Lane, ada yang bisa saya bantu? Jamie terus mengangguk di hadapan Sean. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Sean adalah orang penting. Tuan Jamie, apa Anda perlu selalu membungkuk? Meskipun dia sudah mendepositkan banyak uang di bank lain, kita, ucap pegawai wanita itu. Tentu saja, mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa jika Sean mendepositkan uangnya di bank lain. Diam! Jamie membalikan badannya dan berteriak pada pegawai wanita itu.